Bapak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Zoom kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga kita sampai dengan akhir nanti kita sehat-sehat terus, kemudian lancar jaya. Ya, di agenda pembimbingan rancangan aktualisasi kita hari ini, mohon maaf kita maju dari jadwal sebelumnya. Sebenarnya kita besok, tapi hari ini supaya kita nyaman, kemudian kita hari ini Zoom kita milik kita, Bu ya. Zoom ini milik kita, room ini, jadi waktu panjang buat kita. Begini, selanjutnya kalau ada apa-apa nanti ditanyakan terkait dengan laporan aktualisasi Bapak Ibu, silakan kita tuangkan semua di sini sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Coach kita. Dan untuk barangkali untuk mempersingkat waktu Ibu Stince, kita 2 jam, boleh lebih, silakan sesuai kemauan Ibu Stince. Oke, thank you. Ya, waktu dan tepat pada Ibu Stince. Terima kasih Ibu Mas Diani selaku evaluator yang telah memberi kesempatan kepada kami seluas-luasnya, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, coba Ibu tes dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya 3 kali ya. Pagi, 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 yes ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ulang, masih ada yang ngantuk. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pagi ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas pembelajaran daring lewat Zoom. Ya, walaupun lewat Zoom, tapi ini kesempatan yang baik yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Kita wajib mensyukurinya. Baik, Bapak Ibu, Ibu sudah memberikan tugas dan ada beberapa yang sudah menyampaikan ke Ibu. Ibu sudah membacanya, ya, sudah membacanya dengan baik dan biasa. Jadi sengaja Ibu sampaikan tugas ini nanti ditampilkan dalam Word, tidak usah dalam PowerPoint dulu karena memang kita masih menyusun laporan, ya, masih menyusun laporan. Ibu ingin lihat dulu ya, kita ingin 1-2 orang memperlihatkan, setelah itu tidak semuanya dulu ya, nanti setelah itu Ibu akan sambung dengan materi supaya jangan sampai kehabisan waktu untuk pemaparan. Baik, pertama kita ingin melihat dulu yang sudah dibuat oleh Pak Tresna ya, karena Ibu melihat sudah membacanya dan sudah memberi masukan saran. Silahkan Pak Tresna, yang lain harus siap ya, buka file, setelah itu diminimize supaya kesempatan yang diberikan tidak lama-lama lagi mencari file ya. Jadi kita fokus sekarang ini pada isu yang kita angkat ya. Setelah itu gagasan ya. Untuk mendapatkan gagasan bagaimana kita menganalisis isu dan menganalisis penyebab. Setelah itu kita akan melihat gagasan kreatif yang diangkat dan judul. Kalau sudah sampai pada tahapan-tahapannya sangat baik ya. Karena sudah sampai ke tahapan kegiatan-kegiatan dan tahapan. Silahkan ya, Bu. Pak Tresna, Ibu ini sudah memberi kita akses untuk share screen ya, Diani. Ini Bu, sudah kelihatan. Oke. Silakan. Ya, saya langsung saja ke desain rancangan aktualisasi. Nah, berdasarkan saya identifikasi isu yang di kantor dan berdasarkan konsultasi, ada beberapa isu yang ada di Dinas Komunikasi Informatika yang selama ini itu salah satunya yang pertama itu belum optimalnya pemanfaatan fingerprint sebagai kontrol kedisiplinan yang mengakibatkan turunnya kedisiplinan pegawai jam masuk dan jam pulang kantor. Yang kedua, isunya itu
belum optimalnya pendataan aset kantor yang mengakibatkan ketidakjelasan. Langsung dianalisisnya saja, Pak. Langsung dianalisis, coba kita lihat. Oke, terima kasih. Jadi saya menggunakan USG Bu untuk melakukan identifikasi. Boleh, kan Ibu bilang bisa pakai salah satu, USG atau APKL. Ya, Pak Tresna menggunakan USG, silahkan. ya, dari dalam hal ini saya melakukan perankingan dan Mana yang mendapat peringkat pertama? mendapat peringkat pertama itu belum optimalnya digitalisasi informasi dan pengarsipan data tiap bidang secara efektif dan efisien yang mengakibatkan proses pencarian kebutuhan data. Oke, Ibu tanya dulu ya, Ibu tanya. Sekalian Ibu kita berdiskusi ya. Dia belum optimalnya atau belum ada? Belum optimal, Ibu. Sudah ada berarti. Selama ini digitalisasi informasinya itu hanya tersimpan di komputer saja. Sudah melakukan kayak pengarsipan, tapi belum optimal. Masih hanya sebatas tersimpan di komputer, seperti itu. Ya, oke. Lanjut. Ya. Jadi yang menjadi kemudian saya identifikasi. Oke, Ibu ingin sampaikan kalau dia tulis miring, ya tadi itu Pak Tresna tulis miring semuanya, dia hanya ditulis tebal, bukan yang tadi itu di bawah itu. Ini, yang dimiringkan itu hanya kata asing. Oh, ya. Siap. Tulis kata asing yang dimiringkan. Kalau bahasa Indonesia tidak perlu dimiringkan, ditebalkan saja. Ya, untuk semuanya ini ya. Jadi teman-teman, Ibu mengoreksi satu, semuanya harus memperhatikan. Dan itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya, supaya kita tidak mengulang-ulang hal-hal yang begitu ya. Jadi yang ditulis miring hanya kata asing. Kalau ada yang kita ingin tekankan, itu ditebalkan saja. Oke, seperti ini sudah. Baik, lanjut. Oke, berdasarkan kita identifikasi dari sisi manpower-nya atau dari sisi manusianya, itu kurangnya pengetahuan akan pengarsipan digital. Maksud saya di sini dia lebih ke belum meratanya pengetahuan, karena mungkin ada yang dari seperti itu. Jadi ada yang masih contohnya di bagian kepegawaian di sana masih menggunakan buku untuk anunya saja. Oke, kalau begitu bukan kurangnya, ya, tapi belum merata. Belum merata. Tulis ya? Apa yang ada, jangan kurang, ya, tapi sebenarnya kan dia kalau dia kurang cenderung ke orangnya kurang pandai. Tapi kalau belum merata ada yang sudah tahu, ya. Oh, gitu ya. Mana pilihannya? Iya, belum merata kayaknya lebih cocok. Belum merata. Kalau dia kurang berarti orang-orang di situ masih belum terlalu memahami. Tapi kalau tidak merata, sebenarnya belum merata yang dimaksudnya Pak Tresna. Ada yang sudah tahu tapi hanya orang-orang tertentu. Oke. Lanjut, kita lihat lagi di Ibu lihat sudah sampai di kegiatan. Langsung saya ke bawah ya, Ibu. Langsung ke kegiatan, tidak apa-apa. Tunggu ini analisis penyebab mana tadi? Kurangnya oke, gagasan. Lanjut saja. Kita lihat di kegiatan. Ya, ini. Jadi adapun pertama itu persiapan kegiatan. Kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan itu mendapatkan persetujuan dari mentor, dan keterkaitan dengan substansi pelatihannya itu orientasi pelayanan itu ramah cekatan solutif. Oke, sabar. Itu nanti kita lihat ya. Apa ini persiapan kegiatan, ada kegiatan apa dia? Persiapan kegiatan aktualisasi. Oh iya, persiapan ya, tidak dia melayang begitu. Itu namanya melayang, dia tidak jelas. Ya. Harus jelas di kegiatan apa yang kita bikin, ya. Oh, iya. Persiapan kegiatan aktualisasi. Oke. Lantas lihat di sini. Ibu ingin penekanan sini ya. Kalau tidak salah ada yang sudah pernah menyampaikan di sini Kak, di kelas ini atau di kelas lain, bahwa berorientasi pelayanan. Ingat ya, karena
nilai dasar yang kita angkat ya itu keluar dari tahapan. Nilai dasar yang kita angkat keluar dari tahapan. Sehingga Ibu ingin tanya ke Pak Tresna, apakah melakukan konsultasi dengan mentor itu sudah berorientasi pelayanan? Ya, Adakah publik yang terlibat? karena saya di sini menerapkan dari kata kuncinya itu, Bu, yaitu melakukan konsultasi dengan ramah, cekatan, dan solutif. Dan saya berharapkan outputnya itu saya bisa dapat diandalkan setelah saya berkonsultasi dengan beliau. Mungkin seperti itu. Coba apa makna dari berorientasi pelayanan? Ada yang bisa membantu? Apa yang kalau kita berorientasi pelayanan berarti kita melakukan apa? Coba baca. Memberikan Kalau pelayanan prima kepada ya, masyarakat. bagaimana? Komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, apakah sudah ada masyarakat terlibat di dalamnya, Pak Tresna? Publik ini maksudnya. Iya, belum secara publik. Nah, belum, ya, teman-teman belum ya. Jadi tidak harus ketujuhnya masuk, ya. Tidak harus ketujuh nilai itu masuk dalam tiap tahapan, ya. Tidak harus. Kalau dia belum sampai ke situ, berarti tidak usah, ya. Tidak usah masuk. Jadi kalau dia belum sampai, kita harus memahami arti dari berorientasi pelayanan. Seperti tadi sudah disampaikan, ya, memberikan pelayanan prima, ya. Nah, ada kata masyarakat, ada publik di dalamnya. Berarti ini di sini karena di sini masih dalam kategori manajemen, atasan dan bawahan, ya. Belum kepada pelayanan publiknya, masih kepada tataran manajemen. Karena Pak Tresna berhadapan dengan atasan. Jadi dia dalam segi masih dalam kaitan dengan manajemen. Bisa ya? Jadi untuk semuanya ya. Jadi berorientasi pelayanan itu untuk tahapan ini ya, melakukan konsultasi tentang rencana pelaksanaan, ya, bukan masih rencana kegiatan, rencana pelaksanaan. Di antara rencana dan kegiatan itu ada pelaksanaan, rencana pelaksanaan kegiatan. Kalau rencana aktualisasi kan sudah lagi diseminarkan, tapi sudah action pelaksanaannya bagaimana? Jadi itu tahapannya. Ya, di situ ditambah rencana pelaksanaan kegiatan. Ya, sudah ya. Lanjut, coba kita lihat tahap berikutnya. Tahap berikutnya saya pengumpulan dan pembuatan materi. Apakah Pak Tresna membuat sendiri atau ada tim? Ini saya sepertinya buat sendiri, Bu. Sendirian sendirian bekerja? Konsultasi dengan mentor, itu saja. Tidak, bukan itu maksudku. Ini kan pengumpulan dan pembuatan materi digital arsip. Apakah bikin sendiri saja? Iya, mengumpulkan dan ini tidak perlu bantuan orang lain? Mungkin sepertinya kalau untuk materi ini saya harus mungkin bertanya juga ke bidang-bidang, Bu, seperti itu. Mengenai dia punya apa istilahnya, kayak kegiatan-kegiatannya mereka supaya saya bisa memeta-metakan. Nah, jadi berarti di sini ada tahapan yang terlewat, ya. Sebelum pengumpulan itu ada melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Oh, siap. Ya kan? Makanya Ibu tanya, apakah kerja sendiri? Ternyata harus menemui bidang-bidang. Ya. Berarti artinya di sini Pak Tresna melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Artinya teman-teman lain. Kalau dia dengan atasan itu konsultasi. Ingat ya? Dengan mentor judulnya konsultasi. Dengan rekan-rekan judulnya koordinasi. Ya, jangan salah kali kata. Tambah satu ya tahapan. Supaya tahapanmu menjadi 3. Karena apa? Kalau satu kegiatan tahapannya hanya sedikit, 1 atau 2, artinya mungkin saja kegiatan itu merupakan tahapan saja.
Nah, makanya dia harus diperluas. Kan persiapan. Untuk melakukan persiapan kan Bapak perlu melakukan koordinasi dengan rekan-rekan. Tambah ya 1. Lanjut. Setelah itu Di kegiatan merancang sistem menggunakan membuat rancangan database dan role pengguna. Lanjut. kemudian yang tahap kedua membuat rancangan program alirnya. Alir ya? Ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini membuat rancangan tampilan sistem dan implementasi. Oke, lanjut. Kemudian ini yang saya tambahkan dari yang Ibu koreksi saya kemarin, ada tahap cobanya, alpha tester. Itu saya terlewat, Bu. Jadi alpha tester ini, jadi saya uji antara saya dengan mentor. Jadi dari yang perancang ini, dari dulu kita coba dulu. Seperti itu. Dan setelah itu, kita tester nanti di sosialisasi. Ya, baik. Lanjut, sosialisasi dan workshop digitalisasi. Ya, membuat dan membagikan undangan. Ya, oke, lanjut. Kemudian menyiapkan daftar hadir. Tempat kegiatan. Tunggu, tadi apa di atas? Oh, membuat undangan. Ya, oke, mengundang. Menyiapkan daftar hadir, materi dan tempat kegiatan. Oke, lanjut. Laksanakan sosialisasi dan workshop. Oke. Kemudian itu di sini memperkenalkan sistem, yaitu tester yang akan di sini akan ada feedbacknya di sini. Oke, bisa. Lanjut. Sambil kita perkenalkan, mereka juga kasih feedbacknya. Nah, di sini. Ya, itu di workshop, makanya dia workshop. Ya, gitu. Juga memberi kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan. Ya, oke, lanjut di evaluasi. Evaluasi dan perbaikan, ya. Apa itu yang mau diperbaiki? Mungkin evaluasi dan perbaikan digitalisasi pengarsipan. Siap. Apa yang kau mau evaluasi dan perbaiki? Digitalisasimu. Tambah ya. Jangan mengambang semuanya ya, untuk semuanya. Ya, lanjut di tahap kedua. Nanti nilai-nilai kita lihat sebentar. Perbaikan, book dan maintenance. Ya. Oke. Dan evaluasi hasil uji coba. Coba aplikasi yang sudah stable. Jadi setelah kita semua, masih stabilnya ibaratnya. Jadi paling tidak ini akan tergambar di laporanmu nanti. Ada buktinya bahwa yang kau bikinkan workshop itu sudah memahami ini. Ya, ini hasilnya. Oke. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini berorientasi pelayanan. Kalau sudah di action, sudah ketemu dengan orang lain, ya itu dalam artian publik ya, publik yang akan menggunakan apa yang dibuat ini, ya itu sudah berorientasi pelayanan muncul. Jadi tidak semua harus ada berorientasi pelayanan, ya. Oke. Terima kasih Pak Tresna, nanti diperbaiki lagi. Terima kasih Bu. Ya, silahkan stop share. Semangat ya, semangat. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dari contoh Pak Tresna tadi? Halo teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Kira-kira, aduh saya ini tidak paham ini Bu, yang ini. Kenapa Pak Tresnanya? Ya, paling tidak itu contoh gambaran. Karena Pak Tresna sudah, Ibu sudah membacanya dan sudah memberi masukan. Oke, kalau tidak ada Ibu ingin melihat lagi yang lainnya. Silahkan. Ada? Ada yang raise hand? Tidak ada ya? Kalau begitu, sekarang sudah ketemu, sudah. Oke, Novita raise hand. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan Novita? Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, yang ingin saya tanyakan Ibu, berarti dari gagasan idenya itu diambil salah satu yang mencakup semua kegiatannya, yang mencakup semua penyebab masalahnya, Ibu? Bisa, tidak harus semuanya. Ya, bisa tidak harus semuanya penyebab itu kita atasi. Jadi, misalnya, ya, kita dalam waktu 30 hari baru 1 atau 2 yang kita bisa atasi. Yang lainnya boleh masuk dalam rencana tindak lanjut.
Ya, bisa masuk dalam rencana tindak lanjut jangka menengah atau jangka panjang. Ya, bisa. Misalnya rencana tindak lanjut jangka menengah yang akan saya lakukan, ya, mendigitalisasi semua, ya, bidang-bidang yang ada, pengarsipan bidang-bidang yang ada. Ini baru di bidangku dulu, ya, baru di bidangnya Pak Tresna dulu diarsipkan semua langkah jangka pendeknya, jangka menengahnya semua bidang-bidang, jangka panjangnya semua OPD yang ada di Parigi Motong. Siapa takut? Ya, siapa takut? Ini jadi itu ya, bisa begitu dipahami? Ya, bisa Ibu. Atau maksudnya apa? Maksud dibalik pertanyaan ini? Halo? Iya Ibu. Ini saya seperti yang punya saya ini Ibu. Coba tampilkan punyamu. Silakan. Daripada lama bercerita, tampilkan. Silakan Ibu, Novita. Ibu sebelumnya mohon maaf ini belum selengkap Pak Tresna soalnya Tidak ada apa-apa. sedikit. Tidak usah malu dan ragu bahwa aduh yang tampil Pak Tresna itu sudah bagus sekali. Punya kok cuman begini. Ya ini namanya belajar. Ya, Bahwa harusnya lengkap seperti ini. Oh saya akan tambahkan. Tidak apa-apa. Silahkan. Ibu tidak akan melihat bahwa oh kok punya tidak sempurna begini. Kita belajar bersama. Ya. Ya Ibu. Sambil Ibu melihat bagaimana nilai-nilai dasar yang diangkat. Ibu tidak mengoreksi secara keseluruhan, tetapi paling tidak ada yang Ibu lihat. Yang paling-paling ini yang Ibu harus koreksi. Silakan tampilkan. Ya Ibu. Semuanya buka memang ya, baru di-minimize ya, supaya tidak menunggu lama. Mana analisis isumu dulu? Oke, USG dipakai. Mana ini di sini saya pakai dua Ibu. Ya? Di sini saya ada pakai 2 analisis isu Ibu. Kenapa pakai 2? Satu saja sayang. Oh iya, iya Ibu. Nanti saya mana pilih yang paling dikuasai? Oh, iya. Kalau begini pakai 1 saja, tidak perlu pakai 2. Penguji tidak melihat banyaknya analisis yang dipakai, tapi yang paling tepat. Ya? Oh iya Ibu. Yang paling tepat yang kau pakai 1 saja. Mana yang paling dikuasai untuk dijelaskan? Ya? Oh iya iya. Yang paling dikuasai. Coba. Ini kalau yang saya ambil mana ini, yang paling dikuasai? ini APKLK atau USG? Novi. USG Ibu. Ya, USG. Oke, silakan. Kalau USG yang paling dikuasai, silakan. Ya, yang saya menggunakan aplikasi analisis isu USG. Di sini saya mendapatkan peringkat pertama, yaitu isu kurang optimalnya komunikasi terapeutik perawat jaga terhadap pasien di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tinombo, Ibu. Oke, Ibu ingin tanya. Sebelum kau lanjut dulu. Iya, Ibu. Masih ya di situ. Kurang optimalnya komunikasi, dari mana Novi tahu dia kurang optimal? Karena selama saya berdinas di isolasi, Ibu, di ruang isolasi, itu komunikasi antara perawat sama pasien itu tidak sedekat sebelum COVID kemarin, Ibu. Terus mungkin karena ini juga ruangannya kan isolasi, Ibu, ruangan pasien penyakit menular. Jadi mungkin itu juga yang membuat perawatnya sudah saja. Maksudnya cuma pada saat dia melakukan tindakan saja dia berkomunikasi dengan pasiennya. Selebihnya itu enggak ada lagi. Kadang juga biasanya melakukan tindakan itu cuma permisi Bapak ya, ini obatnya, ini saya mau injeksi. Cuma sebatas begitu saja Ibu, untuk seperti edukasi, memotivasi pasiennya agar cepat sembuh, agar istirahatnya cukup, itu kurang, Ibu. Oke, itu fakta ya. Jadi untuk latar belakang harus ada data atau minimal fakta ya yang dijelaskan dalam latar belakang untuk semuanya ini ya, bukan cuma untuk Novi. Jadi ada data atau fakta ya
yang akan melatar belakangi mengapa ya masalah ini ada. Ya, masalah ini menjadi yang prioritas, yang menjadi masalah utama karena bla 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 tadi ya, seperti yang Novi jelaskan. Harus diuraikan ya di latar belakang. Biasanya setelah itu akan disimpulkan di alinea terakhir sehingga saya mengangkat masalah ini ya. Karena sudah saya cerita dari atas bla bla bla, sehingga untuk itu saya akan mengangkat isu ini dengan gagasan kreatif ini ya. Itu masuk di alinea terakhir dan penguji akan melihat itu biasanya di alinea terakhir dengan data-data yang ada sebelumnya. Ya, oke. Lantas Ibu ingin sampaikan tulisan itu 12 ya. Fontnya 12. Pakai New Time Roman. Ya. 12 New Time Roman dan dia 1,5 spasi. Ya, 1,5 saja, tidak. Kalau 2 dia terlalu ini. Ya, di kolom itu, dalam kolom dia bisa 1,15 dalam kolom. Supaya dia tidak terlalu banyak sekali kolom kita ya, 1,15 boleh. Jangan 1, kalau 1 dia terlalu rapat. Kan ada 1,15. Ya, oke. Kalau dia 2 juga dia terlalu jauh kan. Makan banyak halaman tapi isinya tidak ini. Ya, lanjut. 1,15 ya, oleh begitu ya. Kalau di ini, nah ini terbalik ini semuanya 1,15, yang di dalam 1,5, yang di bawah 1,15 ya sudah. Itu makanya karena Ibu lihat makanya Ibu langsung tegur. Lantas di ininya jangan yang ini, ambil yang rata kiri kanan, pengaturan rata kiri kanan ya. Untuk semua ini ya, Novi punya Ibu lihat dia masih mengambil di rata kiri saja, kanannya tidak rata. Jadi kita pindah ya, oke. Klik Novi di situ. Klik di situ dia, rata kiri kanan. Ya. Itu teknik penulisan. Kalau yang ini bisa 3, yang di samping kiri itu 3,5 boleh ya. Kalau 4 juga terlalu terlalu lebar. Dia 3,5 boleh, di ujung sini 3, di atas bisa 3, di bawah juga 3. Ya, itu tata cara penulisan. Karena ada penguji juga yang memperhatikan itu, ya. Lanjut, lantas mana lihat terus. Sudah sampai di kegiatan belum? Nah, oke, sabar dulu. Fishbone-mu Ibu lihat. Semua ya, untuk semua ini koreksinya, 1 Ibu koreksi semua berarti. Nah, fishbone-mu ini panahnya harus jelas. Jadi sistem, skill itu taruh di ujungnya, jangan dikasih melengkung begitu, ya. Taruh di atas supaya dia jelas. Nanti pembaca akan miring-miring juga baca, Ibu miring-miring apa yang baca? Oh, skill. Taruh di ujung ininya ya, kasih mendatar begitu supaya dia lebih bagus. Dan panahnya diberi panah dari tulang kecil ke tulang tengah, ya. Dari tulang-tulang ini ke tulang tengah dia itu panahnya. Dari tulang tengah panahnya ke kepala. Ekornya adalah unit kerjamu. Misalnya Dinas Kominfo atau rumah sakit apa ya? Atau puskesmas apa, dia di ekor dia ditaruh ya. Oke, kita lanjut. Itu catatan untuk semuanya. Ya, catatan untuk semua. Jadi 1 Ibu perbaiki, semuanya harus bagus ya. Kita komitmen tadi ya, berupaya semaksimal mungkin. Ya, karena apa? Kata orang bijak ini, usaha tidak mengkhianati apa? Hasil, Ibu. Usaha tidak mengkhianati apa? Tidak mengkhianati hasil, Ibu. Tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau usaha kita masih sedikit, jangan kita berharap hasil yang besar, ya. Tidak ada itu cerita begitu. Karena usaha tidak kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin upaya yang ini, pasti juga hasil akan memuaskan. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Dan jangan lupa konsultasi dengan mentor. Dukungan mentor sangat penting dalam bagaimana penguji menilai rancanganmu. Lanjut, coba kita lihat. Sudah sampai di tahapan, Novi? Baru sampai di sini, Bu. Di kegiatan.
Oke, sampai sini Iya, ini kegiatannya. iya Ibu. Nah, kegiatan-kegiatan. Jadi di sini coba lihat ya, untuk semuanya ya, berkonsultasi dengan mentor untuk persiapan bahan materi yang akan disosialisasikan. Jadi dia ini ya, jangan menjadi kegiatan ya yang begini panjang. Lihat dia, semua tahapan kau kasih masuk dalam rangkaian kata-kata. Ya, ya Novi. Iya Ibu. Jadi dalam rangkaian kata-kata kegiatan ini semua tahapan kau kasih masuk di dalam. Coba lihat, berkonsultasi, persiapan bahan, materi pre dan post test. Jadi satu kalimat. Ya, singkat saja kalimatnya nanti supaya di tahapan tidak habis kata-kata. Sekarang di tahapan apa kau mau bikin? Kalau kau kasih masuk semua di judul kegiatanmu. Jadi dia ya kasih singkat saja. Contoh tadi yang Tresna ini. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Atau apa? Perencanaan pelaksanaan aktualisasi. Atau apa yang lebih besar. Ya, lebih besar maknanya. Nanti di tahapan kita masukkan. Tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, melakukan konsultasi dengan mentor, persiapan untuk materi melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan materi sosialisasi. Bisa juga begitu atau secara keseluruhan saja melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan. Lantas yang kedua ya, menyiapkan materi sosialisasi. Yang kedua, tahap kedua itu. Tahap ketiga, membuat ya materi pre dan post test. Sudah 3 tahapan. Ya? Iya, iya Bu. Nah, kalau di sini ada kegiatan yang kedua, menyiapkan bahan materi dalam bentuk video, membuat materi tidak diulang lagi. Ya. Kalau sudah di atas dia. Membuat materi pre dan post test itu adalah persiapan. Ya. Tidak masuk dalam ini. Jadi materi pre dan post test itu di persiapan saja. Kalau materi sosialisasi boleh, ya. Boleh kita buat satu kegiatan. Berarti di atas kita tidak memasukkan tahapannya membuat materi sosialisasi. Kita turunkan dia satu kegiatan. Berarti di atas apa yang kita lakukan? Kan baru 2 tadi, konsultasi dengan membuat pre dan post test. Apa yang bisa kita lakukan dalam persiapan? Novi? Halo? Nanti ditambahkan ya. Jadi melaksanakan kegiatan sosialisasi di ruang ini untuk para petugas? Iya, untuk para petugas Ibu. Untuk para petugas saja? Tidak melibatkan pasien? Rencananya cuma ke petugas saja dulu Ibu. Oke. Hanya sosialisasi saja dilakukan? Berapa kali kau bikin sosialisasi? 1 minggu kelar ini urusan kalau begini. Ini 30 hari loh. 1 minggu kelar ini. Jadi hati-hati membuat kegiatannya. Begini maksudnya. Maksud Ibu, karena penguji akan melihat bobot dari kegiatanmu. Ya, seberapa besar bobot yang kau bikin ini. Jadi kalau dia hanya sosialisasi 1 kali kelar, ya orang Manado bilang 1 kali kelar, 1 kali selesai. Nah, jadi ya dia misalnya mungkin saja dia tidak melakukan apa namanya itu yang kau angkat itu, ya kurangnya apa yang dia harus bikin itu karena memang dia kurang tahu. Nah, bagaimana untuk dia tahu selain sosialisasi bisa kau bikin sejenis pelatihan kecil, ya,
Misalnya in-house training kau bikin kah? Ya. Jadi harus ada kegiatan yang lebih berisi, ya, lebih berisi. Iya. Misalnya melakukan in-house training dalam artian di situ bisa kau bikin video bahwa saya bisa begini. Kalau Novi tidak bisa melakukan sendiri, boleh kerjasama dengan yang ahlinya, ya. Boleh melibatkan orang lain, ya, misalnya apakah psikiater atau psikolog, ya, yang bisa membantu. Kan ini dia harus berkomunikasi. Teknik-teknik komunikasi mungkin saja dia tidak pahami dengan baik. Boleh, ya, melakukan in-house training dengan narasumber, ya, misalnya siapa narasumbernya, dokter kah atau siapa, ya? Bagaimana Novi? Karena kalau sosialisasi 1 minggu ini selesai urusan, oke? Diperbaiki lagi ya. Iya, Ibu. Sudah hampir bagus, cuman bobot kegiatanmu yang masih kurang, ya. Nanti saya Istilahnya tambahkan belum lagi. terlalu berisi dia. Iya. Yang kau ingin capaikan bahwa perawat-perawat itu mampu melakukannya. Sekarang evaluasinya kau melibatkan pasien? Evaluasinya, iya rencana mau dilibatkan pasien di ruang isolasi, Ibu. Untuk testimoni? Iya. Oke, bisa. Ya, jadi kan yang merasakan apa yang dibuat oleh perawat, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah disosialisasi itu adalah pasien. Nah, bagaimana mengukur itu? Tentu pasien yang akan menyampaikan. Boleh testimoni dia, ya. Tidak harus juga pretest dan post-test kalau ke pasiennya, ya. Tapi testimoni boleh, ya. Testimoni boleh menjadi bagian dari evaluasi. Oke? Iya, iya. Ya? Iya, Ibu. Semuanya ya, untuk semuanya. Oke. Terima kasih Novi, silahkan stop share kalau masih Makasih sampai di banyak, sini. Ibu. Iya. Siapa lagi yang ingin tampil sebelum kita masuk ke materi? Siapa yang ingin? Ya, oke, silakan di Gusti Ayu, silakan Eva. Ya, terima kasih Setelah Ibu. itu, setelah Eva, Dewi Sinarningsi. Dua itu dulu ya, baru kita masuk di materi dulu. Silakan. Ya, Ibu. Sudah buka ya, supaya langsung klik dia. Sudah muncul, Ibu? Belum, OTW. Dari atas dulu sayang, dari atas. Dari atas. Bu ingin lihat. Optimalisasi kesadaran masyarakat untuk vaksinasi. Iya, Ibu. Apakah kesadaran masyarakat itu optimalisasi? Halo, bisa teman lain membantu ya? Berarti apa Ibu? Meningkatkan Ibu? Ya. Coba teman lain yang sejurusan bisa memberi masukan. Apakah kesadaran itu optimalisasi meningkatkan, apa? Ibu, ya? Namanya kesadaran kayaknya peningkatan cocoknya. Ya, meningkatkan kesadaran masyarakat, bukan optimalisasi. Oh, iya, Ibu, kalau ya. seperti Pak Tresna, itu boleh optimalisasi. Dia sudah ada, tapi dia belum optimal. Ya, makanya Ibu tanya tadi apa sudah ada atau belum. Ya, karena ini kita harus terukur dia ya. Karena kalau dia kesadaran, bagaimana kau mau ukur optimalisasinya? Ya, jadi meningkatkan kesadaran. Tetapi untuk meningkatkan kesadaran harus juga ada data. Kenapa kau bilang dia masih belum kurang kesadarannya? Apa yang menjadi tolak ukur? Ya, dari datanya data masyarakat yang divaksin itu, Ibu. Oke, itu bagus ya, ada data. Jadi sehingga dia dikatakan masih kurang, ya. Sehingga kita meningkatkan. Jadi, nah, untuk nanti ya sekaligus Ibu cerita tentang bagaimana mengukur. Jadi data awal dengan data akhir harus ada peningkatan.
Ya, itu kalau dia meningkatkan harus ada. Jadi dari data awal ini belum meningkat, maksudnya masih kurang, berarti dia akan meningkat. Kalau dia meningkatkan ada kecenderungan naik. Nah, itu yang harus upaya di. Nah, dalam nanti oke, ini tabelmu ini bisa persentase masuk dalam latar belakang. Data ini Iya. bisa jadi lampiran. Nanti dalam lampiran baru data begini ya, data tabel. Iya, Tapi kemarin dalam latar ya. Kemarin juga berpikiran seperti Ibu, Ibu. Saya mau masukkan ini cuma untuk presentasi tugas ini, jadi nanti Ibu, siapa tahu Ibu tanya, jadi saya lampirkan dulu. Oke, mantap. Sudah. Jadi ini sudah bagus ya, ada data ini ya. Data ini yang akan berbicara di latar belakang, misalnya persentasenya ya, bla bla bla, persentase dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga. Tidak usah tabel. Tabel ini nanti dalam kurung dapat dilihat di lampiran berapa. Oh iya, ya. Ibu. Oke, begitu kalimat yang di dalam latar belakang. Sekarang kita lihat analisis ISUM. Mana tools yang kau pakai, apa APKL atau USG? Yang saya pakai analisisnya APKL, Ibu. Ya, silahkan. Mana yang ranking 1? Yang ranking 1 ini masih optimalisasi, nanti Ya, diganti. nanti di ini ya. Iya, jadi kurangnya semua kesadaran. kata optimalisasi ini karena dia kurangnya kepatuhan perawat, ya. Iya. Ya. Nanti diganti kurangnya kesadaran. Iya, Ibu. Ya. Kurangnya kepatuhan keluarga. Oke, ya. Iya, Ibu. Jadi itu anunya ya, dan kita fokus pada kurangnya kesadaran masyarakat karena dari data yang ada tadi. Mari kita lihat identifikasi penyebab masalah. Untuk identifikasi penyebab masalah. Tinggal ekornya yang kurang ya. Kalau Iya. tidak ada ekor, ikan tidak bisa berenang loh. Oh, iya. Bagaimana? Bisa berenang tidak ikan, tidak ada ekor. Tidak bisa Iya, tenggelam dia. Ya, nanti tenggelam juga kau punya ini fishbone. Ya, jadi ekor itu adalah OPD atau unit kerjamu. Iya. Nah, iya, Ibu. semua harus caranya kalau mau ganti begini ya. Coba tes dulu satu. Di optimalisasi itu yang di kepala ikannya optimalisasi di blok dia. Coba. Ini sudah di Ibu, di PDF. Buka yang Word-mu. Kenapa lah? Iya, Word-nya masih 2 file, Ibu, yang landscape. Sekarang tutup dulu ini. Buka yang Word. Ibu kasih tunjuk cara cepat. Oh iya, Ibu, ya. Satu-satu kau ganti, kau tidak terlewat, itu akan jadi masalah. Buka yang belum di PDF kan. Kau belum kirim ke Ibu. Ibu tidak. Buka yang tidak PDF supaya Ibu sekaligus Ibu memberi informasi. Ibu tahu anak-anak milenial sudah tahu, tapi ada juga yang istilahnya tidak mau tahu. Jadi sekarang kita coba belajar bagaimana merubah satu kata ya supaya dia terubah semuanya. Satu filemu terubah. Mana dia? Sudah? Jadi dia diblok dulu kata optimalisasi itu. Ya, setelah itu dia di Ctrl C, Ctrl H. Masih sementara. Ya. Ini cara Ibu ya, salah satu cara yang sangat cepat untuk membuat laporan. ini tekniknya ya. Kalau sudah kepepet, nah siapa takut? Istilahnya kan yang penting data yang kita tampilkan itu memang data real sesuai dengan apa yang ini. Sudah terbuka? Ya, sudah, Ibu. Mana dia? Belum ada, Ibu lihat. Share. Oke. Karena tadi optimalisasimu terlalu turun ke tadi. Terus saja. Bukan itu, terus yang ke bawah. Mana optimalisasi? Nah, itu satu saja yang ada optimalisasinya. Mana? Ini, Ibu. Ya, itu. Blok itu. Optimalisasi blok, Ctrl C. Tindis dia, Ctrl C, Ctrl H. Ctrl H. Nah, di bawah replace with itu taruh kurangnya. Di sini, Ibu? Iya, kurangnya. Kurangnya. Ya.
Klik replace all. All. Replace all. Oke. Nah, yes. Oke. Ada 12 optimalisasi yang ya tutup sudah dia. Coba kau lihat, sudah terganti semuanya. Siapa takut? Oh, Kan? Nah, iya, Ibu. tidak akan terlewat satupun, ya. Bagaimana? Iya, Ibu. Ini cuma anu saja, ya, bincang-bincang. Ini pengalaman Ibu karena contoh misalnya dari angkatan 2 menjadi angkatan 3 mau bikin laporan cepat, ganti saja itu, tinggal nama-nama di copy ke situ, semuanya jadi, atau tahunnya diganti. Ini cuma anu ya, tapi jangan, ini cuma hal-hal begini supaya jangan ada ya yang di atas sudah dirubah kurangnya, di bawah masih cerita optimalisasi lagi ya. Oh, iya. Terakhir penguji bilang, kenapa kok tidak konsisten? Nah, kadang tak lewat ini yang dikasih Bible. Tidak begitu ya jawaban. Tidak ada jawaban yang terlewat dia. Ya. Kenapa di bawah tidak terganti ini ya? Optimalisasimu yang di kotak ini tidak terganti. Sepertinya Apa itu gerangan? karena dalam anu Bu, dalam shape. Dalam tabel. Iya, dalam shape nggak bisa Bu. Oke. Kurangnya. Ya, mana dia? Coba lanjut. Tinggal ekor yang kurang ya. Untuk semuanya ya harus ada ekor. Iya, Ibu. Karena di pembuatan fishbone itu lengkapnya dia ada ekor dan ada kepala. Lanjut di kegiatan, sudah sampai di kegiatan? Rencana kegiatan. Oke, Ibu lihat. Saya buatnya di file yang lain, Ibu, untuk landscape-nya. Oke, paling tidak coba Ibu ingin tanya dulu sama Eva. Iya. Kalau penguji bertanya, ya, Iya, Ibu. coba saudara jelaskan bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3. Coba jelaskan. Iya, keterkaitannya isu ini termasuk dalam lingkup Smart ASN dan manajemen ASN, di mana isu yang saya angkat menyangkut tunggu Ibu. Oke, tidak apa-apa, tidak usah diteruskan jawabannya. Silakan stop share. Silakan stop share, Eva. Iya. Teman-teman, salah satu pertanyaan dalam indikator yang akan ditanya oleh penguji, ya harus dijawab bagus ya. Iya. Coba saudara jelaskan, catat ini ya, bagaimana keterkaitan, ya, bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3. Karena itu indikator pertama yang akan dia nilai. Dan dia harus minta penjelasan. Dan kalau menjelaskan, jangan membaca. Kalau membaca artinya saudara tidak menguasainya. Jadi, buat memang rangkaian kata-katanya dan ditempel di dekat kameramu. Ini salah satu teknik ya, maaf ya, Ibu membocorkan. Nah, supaya waktu menjelaskan tidak begini. Coba lihat ya kalau Ibu membaca, ya. Coba lihat, kalian melihat di kamera kan Ibu. Kalau Ibu membaca, Ibu akan begini. Kelihatan kan Ibu membaca bahwa keterkaitan mata Ibu tidak menuju ke kamera. Tapi kalau dia ditempel, tidak kelihatan kan Ibu punya catatan di samping kamera? Tidak ya? Tidak kan? Tapi mata Ibu kan tetap menuju ke kamera. Nah, istilahnya ini salah satu trik. Oke, Ibu lanjut. Harus ada itu. Pertemuan berikut Ibu akan menguji. Ya, Ibu akan menguji beberapa teman. Silahkan jelaskan. Ya. Oke. Jadi untuk tadi Eva tolong diperbaiki ya, dan tahapan-tahapannya nanti kita akan lihat, tapi tidak usah dulu. Siapa tadi yang sudah Ibu tunjuk lagi untuk tampil? Setelah itu kita masuk satu dulu lagi ya. Siapa? Tadi Dewi ya, Dewi Sinarningsi, silahkan. Silahkan Dewi, tampil. Lanjut.
Oke. Kalau di judul semuanya ya, jangan dipakai singkatan yang tidak dipahami oleh orang lain. Ya, DM. Apa itu DM? Harus jelas dia terinci ya. Nanti dalam kurung DM kalau mau pakai dalam kurung ya. Oke, atau nanti di kalimat di latar belakang itu supaya tidak terus diabetes mellitus terus-terus ya, tapi dia bukan di sini yang dipakai dalam kurung, nanti di kalimat anunya, di kalimat di latar belakangmu kau taruh DM. Satu dalam kurung DM supaya cerita berikutnya tinggal DM dipakai ya. Boleh begitu. Tapi dalam judul tidak di ini ya. Oke. Untuk semuanya ya. Judul itu ada fokus dan ada lokus. Ya. Di mana ini dia? Jadi kurangnya oh ini masih anu ya, masih isu ya. Masih isu ya. Sudah judul belum ini? Dewi? Halo? Dewi? Termute suaramu, Ibu tidak mendengarnya. Sudah judul, Ibu. Sudah judul. Kalau di judul, semuanya ya, untuk semua ini. Ibu ngoreksi satu, berarti untuk semuanya. Di judul itu bukan pakai kalimat negatif, tetapi sudah kalimat positif. Gagasan kreatifmu yang sudah masuk dalam judul. Minimal gagasan kreatif. Jadi dia menjadi, apa ini kalau kurangnya? Meningkatkan. Nanti. Tidak kalimat negatif judul ya. Meningkatkan pemahaman pasien tentang perawatan luka diabetes mellitus post rawat inap di mana? Dengan ruangan, Ibu. Ya? Dengan ruangannya. Bukan. Apa OPD-mu? Unit kerjamu? Kau dari Anuntaloko, Ibu. ya? Rumah sakit Anuntaloko, Ibu. Ya, berarti pos rawat inap Di ruangan. dari tidak. Kan dia ini ceritanya sudah selesai dirawat. Kan dia pos rawat inap. Dari, pakai dari. Dari rumah sakitmu di sini. Lokus. Ya, Parigi motong. Tidak pakai motong dia ya, Parigi saja. Rumah sakitmu begitu judulnya? Ya, Ibu. Oke. Dan kalau judul, dia huruf besar semuanya. Ya, judul huruf besar semuanya. Blok, langsung huruf besar. Untuk semuanya ya Ibu sampaikan ini, ya. Sekarang Ibu tanya, diabetes mellitus itu apakah bahasa Latin, bahasa asing, atau bahasa Indonesia? Bahasa Ya? asing kayak. Halo? Bahasa. Kau yang tahu kan, kalau dia bahasa asing berarti dia harus miring. Tapi kau cari ya. Oke, Ya, Bu. lanjut dulu. Mana ada identifikasi isu pakai apa? Tunggu. Saya pakai dua-duanya di sini, Bu, APL dan USG. Pilih salah satu. Mana yang paling dikuasai? Oh iya, Ibu. Ya. Misalnya APKL saja, tidak usah pakai dua-dua. Ya. Oh iya, Ibu. Oke, misalnya APKL saja pakai. Berarti di sini harus diganti tadi. Ganti apa? Itu kan tadi judul. Ya. Kurangnya. Tinggal tambahnya saja di situ. Oh iya. Ya. Oke. Mari kita lihat ke bawah. Analisis identifikasi masalah. Coba pelan-pelan. Nah, di ekor itu
taruh ya, rumah sakit. Itu apa dia kok tidak miring-miringmu? Kasih lurus saja dia ya. Jangan iya, dikasih miring-miring kalau dia bisa miring, lurus. Iya, Ibu, nanti diganti. Itu metode lingkungan, jangan dikasih miring, dia di atasnya garis itu kan. Oh iya Ibu, ini gambar Ya. Ibu. Kurangnya pemahaman pasien tentang, oke. Lanjut, sudah ada kegiatan? Sudah ada Ibu. Rencananya mana? Oke, tunggu, jangan dulu lanjut. Nah, di atas itu. Isu, setelah itu gagasan kreatif harus ditulis juga di atas tabel. Ya. Sekaligus Ibu menyampaikan bagaimana teknik penulisannya. Sekaligus Ibu mengoreksi teknik penulisan. Di atas tabel rencana aktualisasi itu, tadi mana tadi di atas? Ya Ibu. Tadi itu tadi di tabelmu, ya ini. Rencana kegiatan aktualisasi, unit kerja, isu yang diangkat, setelah itu gagasan kreatifmu apa? Harus tulis di situ. Gagasan kreatif. Ya. Oke, nanti ditulis sebentar. Kita lihat lagi kegiatan saja. Tapi titik-titik saja dia itu. Ya. Silakan. Head education ini kan bahasa Inggris. Nanti dimiringkan ya. Lanjut. Lanjut persiapan rancangan. Bukan lagi persiapan rancangan. Tunggu dulu. Jangan dulu laju ke bawah. Maaf Ibu, data langsung. Persiapan. Bukan lagi rancangan. Rancangan kan sudah lagi diseminarkan ini. Karena nanti jadwalnya itu. Misalnya hari ini kita seminar. Jadwalnya itu mulai besok. Pelaksanaannya. Sehingga kita tidak membuat rancangan lagi. Ya, tetapi sudah pelaksanaannya. Ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tidak, kata rancangannya dikasih hilang. Pelaksanaan aktualisasi. Pelaksanaan aktualisasi. Tadi yang cuma rancangan saja yang harus kita rubah. Ibu. Dalam penulisan terkait, itu T di belakangnya bukan D. Harus. Oke. Berkonsultasi dengan mentor terkait penyuluhan. Penyuluhan apa? Ya. Tidak menggantung begitu kalimatnya. Nah. Oke, lanjut coba ke bawah. Ini masih belum dirubah tadi ya, karena dia masih satu sekaligus. Ini yang tahap keempat. Ya. Tahapan keempat membuat, bukan itu. Yang ini pretest dan posttest angkat ke atas ya. Dia di persiapan. Kalau menyiapkan bahan materi itu bisa misalnya ya, membuat media penyuluhan. Ya. Membuat materi dan media penyuluhan. Boleh satu kali kan? Boleh tidak? Membuat materi dan media penyuluhan. Jangan kita membuat banyak kegiatan yang isinya kecil. Contoh, membuat materi dan media penyuluhan. Boleh satu kali, boleh gabung tidak? Eva, apa? Dewi, boleh digabung tidak? Halo? Kalau Ibu, kalau materi dengan media penyuluhan, bisa sih Ibu kalau bisa didapat materinya satu kaligus hari ini, minggu ini. Karena kita mencari dulu materinya Ibu, baru kita buat media penyuluhannya. Oke, tidak apa-apa dia bisa. Ibu hanya ingin meyakinkanmu bahwa itu memang membutuhkan waktu. Ya. Dan itu yang kau akan jawab kalau penguji mengatakan, kenapa kau tidak gabung saja itu? Ya. Media dan materi. Jadi, kau cari materi dulu, setelah dapat materi baru kau bikin medianya. Oh, Gitu iya, Ibu. maksudnya kan? Berarti terbalik ini Bu ya.
Mana? Bagaimana kau so bikin iya. media kalau tidak tahu materi apa? Aduh, maaf Ibu Ya Ibu, ketawa. berarti di Ya. sini dijadikan Maaf Ibu satu ketawa ya. materi Jadi penyuluhan. membuat materi dan media penyuluhan. Jadi tadi kau bilang tidak bisa satu kaligus. Karena saya harus cari media materi dulu baru saya bisa bikin media. Sesuai ya. Bikin kegiatan yang sesuai. Ya Ibu, berarti nanti Ya. ditambah lagi satu. Jadi maksudnya Ibu begini. Jangan membuat banyak kegiatan tapi isinya kecil. Ingat ya. Ya Ibu. Sekarang pelaksanaan kegiatanmu jangan menjadi cuma habis dibikin materi, habis dibikin media. Actionnya yang penting, ya. Action bagaimana media dan materi ini digunakan, ya. Ya Ibu. Nah itu yang Ibu katakan tadi, bukan cuma sosialisasi 1 minggu selesai, ya. Ya Ibu. Tapi bagaimana materi dengan media yang digunakan ini mampu diserap oleh perawatmu sehingga nanti dalam pelaksanaannya bisa dievaluasi, oh benar. Ya, jangan cuma sosialisasi. Kalau cuma sosialisasi tidak ada itu, habis sosialisasi lewat lagi, ya. Tapi kalau dia in-house training, contoh yang paling kecil, in-house training, kok bisa mencoba menggunakan narasumber lain yang lebih ahli. Kenapa perlu narasumber yang lebih ahli? Artinya begini, kalau cuma Dewi yang bla bla bla, perawat yang sudah senior, apalagi kau bilang itu, ya baru-baru lagi jadi perawat di sini sudah macam-macam. Tapi Ya kalau Ibu. narasumbernya ahli, ya ini ya anunya ya, yang menyampaikan dalam in-house training itu, ya ini kalau berhadapan dengan pasien yang ini ya, ini harus begini caranya. Coba, habis dia sampaikan, coba, ya uji coba 1-2 orang mempraktekkan teknik-teknik yang disampaikan, ya bisa dipahami ya? Ya Ibu. Oke. Jadi harus diperhatikan, jangan kegiatanmu Ibu, tidak ada isinya, ya. Ibu, di sini kan Oke. saya menyiapkan bahan materi penyuluhannya itu Kami lagi kegiatan 1. Zoom. Oke. Di persiapan pelaksanaan itu Ibu, Oke. atau harus 7. dibuat yang baru? Cari nama. Ibu tidak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran suaranya, Ibu. Kayaknya Ibu masih angkat telepon. Ini masih angkat telepon. Sebentar. Maaf ya. Maaf tadi Pak koordinatorku menelpon, jadi Ibu harus mengangkatnya. Apa tahu ada hal penting supaya Ibu minta maaf. Jadi itu tadi ya, yang Ibu maksudkan, kita bukan harus bikin padat, tapi inilah kesempatanmu menunjukkan kualitasmu sebagai ya calon PNS yang berkualitas. Ya, siapa takut? Ya. Jadi kemampuanmu diuji. Ya. Dewi, Ya, Ibu. jangan cuma sosialisasi. Dalam sosialisasi pun ya, dalam sosialisasi pun ada mentor, misalnya dia yang membuka ini ya. Setelah itu Dewi siapa yang menyampaikan, narasumber siapa, Dewi sendiri kah atau ada yang lain, atau sosialisasi sekaligus trainingnya ya, istilahnya judul ininya. Jadi jangan hanya sosialisasi, lebih bagus judulnya langsung in-house training, ya Dewi ya, dia lebih berisi kelihatannya daripada cuma sosialisasi. Coba ya,
Tapi boleh juga dikritik anunya Ibu ya, kalau salah. Artinya kalau sosialisasi itu hanya menyampaikan kepada halayak lain bahwa ini loh begini-begini bla bla bla. Tapi kalau in-house training kita melatih lebih dalam bahwa kalau berhadapan dengan pasien yang mengidap penyakit menular harus ini trik-trik yang dipakai. Ya. Harus ini cara kita. Bagaimana kira-kira? Kalau sosialisasi itu bisa habis sosialisasi sudah tidak diingat lagi apa yang dibilang. Ya? Iya, Ibu. Tapi kalau dia training, in-house training, dan tidak usah training terlalu besar, in-house training namanya. Istilahnya latihan di dalam kantor dengan orang-orang di sekitar kita, kita yang akan memfasilitasinya. Tetapi supaya lebih meyakinkan apa yang kita sampaikan dan apa yang akan kita ajarkan, dan mereka akan lebih tertarik karena kita mendatangkan narasumber atau tenaga ahli yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Dia tidak merasa sia-sia, apa lebih cuma Dewi yang mau bilang cerita sana sini. Anak CPNS lagi banyak cerita. Jadi ini cuma intermezzo. Pakai ya, dan sampaikan ini minta pertimbangan mentor. Ya, saya akan ini Bu sarannya coach ya, jangan cuma sosialisasi tapi sebaiknya dia ada in-house training. Karena apa? Kalau ke masyarakat boleh sosialisasi. Tapi ini ke petugas ya, yang harus dia paham benar dan mampu melakukannya. Harapannya Dewi kan begitu. Iya, Ibu. Ya tidak? Iya. Iya, Ibu. Iya, ya. Harapannya demikian. Sehingga dia harus lebih tajam. Ya, harus lebih tajam. Oke. Kita lihat ya. Diperbaiki lagi ya, diperbaiki Ya, Ibu. lagi. Mana tadi? Tunggu, melaksanakan kegiatan sosialisasi nanti di ini ya. Penyuluhan kesehatan ya. Jadi penyuluhan kesehatan ini kepada peserta ya. Kan dia sudah petugas kesehatan. Ya. Sasarannya kan petugas kesehatan, tidak perlu kau melakukan penyuluhan, tapi kau memberikan trik-trik bagaimana dia melayani. Ya. Dia melayani, bukan lagi kau menyuluh dia. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi begini teman-teman, kita boleh melihat contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh punya laporan-laporan yang lain. Ibu tidak marah ya. Ibu malah menyarankan itu, tetapi kita ambil dia dari mana-mana, kita pilah, kita seleksi, kita ini dan kita bumikan di tempat kita sesuai dengan kondisi kita yang ada. Ya. Jangan asal-asal ambil. Ini saja saya ambil, bagus ini kelihatan. Belum tentu. Karena mungkin dia ini penyuluhan untuk pasien. Kalau penyuluhan untuk pasien oke. Ya. Bisa ya? Karena pasien memang harus lebih memahami itu dalam artian menambah wawasannya apa. Tetapi kalau ke perawatnya, ini kan skillnya yang kita asah. Ya. Bagaimana keterampilannya ini yang harus meningkat. Ya. Oke. Ya, ini untuk ke pasien, Ibu. Ini ke pasien? Iya, Ibu, ke pasien. Berarti ada 2 kegiatan. Artinya ada yang ke perawatnya, ada yang ke petugasnya, ada yang ke pasien. Enggak, ke pasien apa yang kau akan bikin? Iya, Ibu. Ke pasien materi penyuluhan apa yang kau akan bikin? Tentang apa itu DM dengan bagaimana cara perawatan luka DM-nya, Ibu. Sama pola makan juga. Sekarang coba kita balik ke judul. Ke atas lagi cerita. Judul kita lihat. Harus paku sambung cerita. Meningkatkan pemahaman pasien Tentang perawatan luka. Oke, maaf ya.
Ibu gagal fokus rupanya. Oke, di sini ke pasiennya. Baik, ya makanya penyuluhan. Meningkatkan pemahaman pasien tentang tadi Eva yang perawat ya. Eva, Iya, Ibu. Iya, Ibu. Eva yang ke perawat tadi ya. Iya, Ibu. Betul Eva? Iya, Ibu. Maaf. Maaf sekali lagi Dewi ya. Oh, tidak, Oke. Ibu. Saya yang ke masyarakat, Ibu. Ya. Yang ke masyarakat, yang sosialisasi vaksin, Ibu. Yang ke perawat tadi kalau nggak salah Novita, Ibu. Oh, Novita yang ke perawat tadi ya. Oh, Iya, betul-betul. Iya, iya. Supaya oke, baik. Lanjut ke bawah, Ibu sudah paham. Kalau begitu, melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan. Membagikan leaflet. Jangan dulu bagi leaflet, baru bikin pretest. Dia sudah nyontek dari leaflet, mau apa yang dia mau jawab. Ya. Jadi pretest dulu baru membagikan leaflet ya. Membagikan kuesioner pretest dulu, Ibu, baru membagikan leaflet. Ya, bisa dia nyontek di situ jawabannya kan? Kan kau ingin mengukur ya bagaimana pemahamannya. Menyampaikan penyuluhan dalam bahasa, pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, Ibu. Bahasa Indonesia saja ya, sekira bahasa daerah. Tidak apa-apa bahasa daerah kalau mayoritas adalah dalam bahasa yang sama. Lanjut, coba Ibu lihat ke bawah. Evaluasi hasil penyuluhan. Bukan. Oke, sekarang kan penyuluhan, ya. Penyuluhan, setelah itu evaluasi hasil kegiatan penyuluhan, membagi post-test, melakukan umpan balik, terus ke bawah, melakukan umpan balik terhadap peserta kesempatan bertanya, itu tidak masuk di dalam penyuluhan. Ini, kenapa dia masuk di sini? Harusnya, ya, di atas dia melakukan umpan balik terhadap peserta untuk bertanya. Oke, tidak apa-apa post-test kau masuk di evaluasi, ya. Tapi ini yang kegiatan B. Coba ke atas lagi kita lihat ke yang kegiatan 3. Kegiatan 3 lihat. Sampai ke bawah menyampaikan penyuluhan. C-nya apa? Nggak ada, Ibu. Pindah itu, ya. Pindah ini kegiatan B di kegiatan 4, pindah ke atas. Oh, ini jadi pindah ke kegiatan atas, C. Ya. Oh, iya, Ibu. Nah, evaluasi hasil kegiatan penyuluhan selain melakukan pretest, ya. Apa yang bisa kau lihat dengan post DM tadi? Ya. Kan harus ada. Apa tadi? Tadi kan sudah bincang-bincang awal kita. Kau akan melihat apa? Bahwa dia sudah paham urusan bagaimana menangani ini sehingga dia tidak datang lagi atau apa? Oh, sehingga dia Ya? ketika kontrol berikutnya di Ya. Jadi itu masuk di kegiatan BEMO. Untuk iya. dapat jadi bukan hanya kegiatan penyuluhan tapi kegiatan aktualisasi. Penyuluhan diganti aktualisasi ya yang di atas ini, yang di kegiatan 4-mu. Kan bagaimana kau bisa melihat bahwa apa yang sudah kau bikin itu ada hasilnya. Kan tadi Dewi bilang melihat bahwa yang datang kontrol sudah bagus lukanya, sudah lebih sembuh, ya. Oh iya, Ibu. Nah, oke. Kalau harus melibatkan ahli gizi, ya, Dewi ahli gizi? Perawat, Ibu. Oke, kalau harus melibatkan ahli gizi silahkan melibatkan orang lain, tidak apa-apa, ya. Oke.
Jadi itu evaluasi hasil kegiatan apa yang kau bikin. Dari kegiatan inti boleh ya, atau dari kegiatan aktualisasi. Nanti diperbaiki lagi ya. Baik, silakan stop share. Ibu akan perlihatkan dulu. Mata, alatnya. Raise hand-nya diklik ya, supaya jangan ibu pikir masih mau raise hand. Untuk setelah raise hand, dia harus diklik kembali. Ibu akan masuk dulu di materi ya. Kita akan melihat sedikit tentang tabel. Karena setelah ini harus sudah mengangkat nilai-nilai dasar. Kalau ada yang tidak ini, tolong Ibu disampaikan ya Ibu. Ibu, salah itu Bu. Tidak apa-apa, Ibu ini orangnya terbuka. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Belum Halo? kelihatan, Ibu. Belum kelihatan. Sudah Baru- kelihatan Ibu. baru kelihatan, Bu. Kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Udah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, terpilih dia Ibu. Sorong dulu. Hilang lagi ya? Kenapa kalian hilang dari peredaran? Begitu memang kalau share screen, Bu. Kelihatan. Cuma layarnya Tidak, kecil. biasanya orang-orangnya kelihatan di samping kecil. Tapi masih dengar suara Ibu? Masih. Kedengaran, Masih Bu, Ibu. masih kedengaran. Oke. Sekarang kita lihat tabel. Ya. Jadi ini yang Ibu katakan tadi ya. Bisa identifikasi isu tidak usah ditulis ya. Unit kerja, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu atau gagasan kreatif. Itu harus ada di atas tabel. Nah, tadi sudah ada contoh ya. Pak Tresna punya sudah sampai di nilai-nilai ya. Di sini kontribusi terhadap visi misi Pemda. Ya, organisasi ganti Pemda ya. Penguatan nilai organisasi dalam kurung berakhlak. Karena sudah disampaikan. Halo, bisa dengar suara Ibu? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Nggak bisa Ibu. Tapi Ibu tidak bisa melihatmu, tapi biar saja. Yang penting bisa mendengar suara Ibu. Ya, ini ya, tolong diperbaiki tabel ini, kontribusi terhadap visi misi Pemda. Ya, penguatan nilai organisasi dalam kurung berakhlak. Nah, Ibu sudah kirim outline tulisan ya? Sudah ya? Iya, Halo? sudah Bu. Sudah. Yang Oke. sistematika sudah Bu. Ada yang sistematika itu saja Bu. Iya, Dengan sistematika itu. Nah, jadi lihat di sini ya. Dari tabel ini, kegiatan keterkaitan kegiatan itu nanti di sini masukkan dengan agenda 3. Apakah dia Smart ASN atau manajemen ASN nanti di akhir pada tahapan terakhir dikasih tebal. Tetapi yang Ibu ingin tekankan di sini kolom 3 kaitannya dengan kolom 5 nilai dasar ASN itu keluar per tahapan. Sudah betul tadi dibuat oleh Pak Tresna. Ya. Oke. Dan lihat bahwa nilai dasar yang kita keluarkan itu on the process pada tahapan tersebut. Bukan yang kita pikirkan sudah terlalu akhir, sudah terlalu jauh. Misalnya begini, mau meningkatkan atau mau melakukan penyuluhan. Kita masih cerita berkonsultasi, belum sampai ketemu dengan orang-orang atau dengan publik. Ya.
ini silahkan difoto. Tugas berikut sudah sampai di nilai-nilai dasar. Ya, sudah mengisi sampai di kolom 7. Nah, keterkaitan dengan visi misi Pemda, lihat salah satu misi, kalau visi kan pasti sama. Visi bla 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 dengan misi keberapa? Misi kedua misalnya, ditulis misinya. Kalaupun sama, dari kegiatan 1, 2 tinggal di copy paste. Ya, copy paste untuk kegiatan 1 sampai di kegiatan terakhir. Oke, Ibu stop share ya. Sudah kelihatan. Silakan Pak Trisna, lagi resen ada yang ingin ditanyakan? Ya, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu. Saya hanya ingin mungkin lebih memperjelas mungkin, Bu. Untuk yang di bagian visi misi itu kemarin jujur saya lihat contoh dari teman yang sudah duluan begitu, Bu. Jadi di situ mereka visi misinya misinya nomor 3. Jadi setelah saya telusuri kemarin kan saya sempat buat kayak penyusunan renstra di OPD saya, Bu. Jadi di situ kalau di OPD saya itu misinya nomor 2, berarti di situ saya sesuaikan dengan OPD saya, Ibu. Seperti itu. Atau Contoh. saya lihat lagi yang cocoknya lagi. Tidak, Karena kalau sekarang kita cerita saja langsung. Iya. Visi Pemda Parimu apa? Ini ada lupa. Ya, visi 1 ya. Oh, Visi pemerintah daerah bla bla bla. Oke, Ya, tidak ya. usah dicari lagi. Ya, visi 1 sama semuanya untuk semuanya. Iya, 1. Misi yang berbeda. Misi. Iya, itu, Ya. Mas. Misalnya kesehatan dia masuk di misi keberapa? Iya. Ya. Kominfo masuk di misi keberapa? Iya, kalau Dari kemarin Pemda punya. Iya, dari Pemda punya. Kalau Kominfo dia masuk misi 2 kalau kami, Bu. Apa dia cerita di situ? Membangun infrastruktur yang merata. Ya. Iya. Nah, itu masuk di situ, ya. Iya. Berarti Masuk itu di situ. berarti masuk di situ. Oh, kita Kalau kesehatan bilang, masuk di misi keberapa? Misi ketiga, itu. Ibu. Apa dia bilang? Kesehatan. Memajukan kualitas cakupan layanan, pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Nah, itu. Jangan lihat contoh orang kesehatan punya, Iya. dia ambil misi ketiga, Iya, itulah artinya. nyontek cerdas. Siap, Ini siap. bilangnya nyontek Itulah yang saya perjelas, Ibu. Berarti kita sesuaikan dengan kita punya OPD, dia masuk Iya. ke OPD. Iya. Iya, sesuaikan dengan OPD masuk di misi keberapa Berapa? dia. Oke. Tapi misi Pemda yang dipakai, Misi Pemda. bukan misi OPD. Tidak ada lagi sekarang Iya. OPD itu punya visi dan misi, tidak ada. Semuanya sesuai aturan yang ada, menggunakan visi dan misi pemerintah daerah. Satu Siap. saja. Ya, Siap. tidak masing-masing dia bikin. Oke? Terima kasih, Bu, atas Ya, pencerahan. semuanya ya, untuk semuanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari tabel 7 tadi? Ya, silakan Eva Resen. Ya, Ibu. Ini Ibu cuma mau menanyakan, yang untuk tabel 7-nya kan penguatan nilai organisasi berakhlak. Itu berarti nilai macam berorientasi pelayanan, itunya saja yang diisi Ibu, poin itunya saja berakhlaknya itu, yang mencakup pada misalnya contohnya persiapan kegiatan aktualisasi. Jadi nilai berakhlak yang mana yang masuk di tahapan itu, Ibu? Oke, ingat ya, sekali lagi Ibu sampaikan. Kalau di kolom, ya, kan kolom 3, 4, 5 itu dari tahapan. Tapi kalau kolom 6 dan 7 itu dalam kegiatan. Keterkaitannya dengan kolom 2. Ya. Oh, dengan kolom 2. Ya. Untuk kolom 6 dan 7 keterkaitannya dengan kegiatan. Kolom 2. Bisa ya? Jadi bukan pertahapan keluarnya. Kalau untuk kolom 6 dan 7. Tapi kita melihatnya per kegiatan kolom 2. Ya. Sehingga dia satu kegiatan dia bisa sama. Bisa untuk yang kolom 6 bisa saja sama. Yang kolom 7 itu yang bisa berbeda. Untuk kegiatan ini persiapan itu yang mana yang kita rasa cocok. Tapi kalaupun belum disepakati di Pemdamu tentang berakhlak, bisa saja disampaikan.
bahwa saya kosongkan dia, ya, karena di kabupaten kami berakhlak itu belum istilahnya digemakan atau diwajibkan atau menjadi nilai organisasi. Tapi secara nasional dia sudah. Lihat teman-teman yang lain ya, boleh nyontek cerdas di angkatan yang lainnya. Apakah bisa juga ditanyakan ke BKD apakah nilai dasar berakhlak ini sudah harus digunakan, ya. Tapi secara nasional sudah wajib hukumnya, ya. Oke, tidak lagi misalnya contoh Ibu ya, di BPSDM itu nilai organisasi yang pertama itu SIP. Tapi karena sudah berakhlak, sudah tidak digunakan lagi itu. Sudah berakhlak sekarang. Ya. Bisa ya? Ya, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ingin lihat lagi. Ya. Tadi kan sudah Tresna, Novi, Eva, Dewi. Sekarang coba tadi Sudi sudah juga? Belum nih, Bu. Oke, silakan Sudi. Habis itu Warta. Izin share. Dalam tugas ini saya mengambil menetapkan beberapa isu. Ada 4 isu. Kedengaran, Bu? Iya, kedengaran. Silakan. Sekarang analisis isu langsung. Isu APKL. Dalam analisis menggunakan 2 metode. Saya mau satu saja ya, pilih satu saja yang paling kau kuasai. Ya, teman-teman ya, tidak usah hapus saja yang satunya, pilih satu saja yang paling. Mana ranking pertamanya? Ranking pertamanya itu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah terbit PBG atau IM. Oke. Ibu koreksi sedikit. Kabupaten Parigi Motong, K-nya huruf besar, ya, P-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ibu semuanya ya. Nah, caranya seperti tadi Ibu bikin. Supaya semua rata, blok satu-satu. Dia kan cuma satu-satu kata bisa. Kalau blok itu motong baru ganti supaya tidak dicari-cari lagi mana ini yang motong yang masih huruf kecil. Ya, gampang kan caranya? Gampang. Lanjut. Oke. Bukan blok begitu saya. Bukan di blok satu kali. Dia tidak mau kalau banyak huruf. Dia cuma maunya satu-satu huruf. Lanjut, tak usah lagi cerita itu sebentar nanti urusan itu. Ya. Urusan itu nanti ya, jangan lagi satu kali. Habis waktu kita soalnya. Dari isu yang saya ambil itu kurang optimalnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah terbit PBG atau IMB di Kabupaten Parigi Motong. Ya, mantap ini. Ikanmu ikan apa ini? Baronang atau apa ini? Kayaknya ikan baronang. Ikan timbo, Bu. Banyak atau ikan ini? Ikan apa? Banyak sisik. Ikan ya banyak sisiknya ini, tidak apa-apa. Nah, ya, tapi di ekor harus ada OPD-mu ya, unit kerja. Oke. Ibu koreksi ya yang ini. Panah-panahnya belum jelas ya. Panah dari men ke huruf ke tulang tengah, dari tulang tengah ke kepala ikan harus ada tanda panahnya. Siap, Bu. Ya, lanjut ke bawah dulu. Ibu sudah melihatnya itu. Bertambahnya mengatasi isu ya, mengoptimalkan. Tanpa ditimbulkan bertambahnya banyak bangunan yang melanggar Kabupaten Parigi Motong akan menambah jumlah bangunan liar yang tidak terus pembangunannya, akan berdampak pada pemanfaatan ruang. Berapa bangunan akan berubah fungsinya? Ya, lanjut coba Ibu lihat terus gagasan yang saya sampaikan tadi pagi Bu yang saya sampaikan itu merupakan tahapan Bu. Ini gagasannya dia Bu, mengoptimalkan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang sudah terbit PBG di Kabupaten Parigi Motong. Ya, sekarang langsung ke kegiatanmu. Noah, pelan-pelan. Tahapan kegiatan yang pertama itu membuat draft list bangunan yang telah terbit PBG setiap 2 minggu. Tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan data bangunan yang telah keluar PBG selama 2 minggu terakhir. Sekarang
cekatan serutip di mana? Ingat ya, perilaku ya. Sudi Siap, Bu. untuk semua ya, yang diperhatikan bahwa kalian mengangkat nilai dasar perilaku yang ini kan nanti akan menjadi ini ya, catatan-catatannya Sudi ini akan dimasukkan dalam bab 3 nanti. Tapi kalau ditanya oleh penguji ya, ini jawabannya. Misalnya ya, contoh. Coba saudara jelaskan. Di kegiatan 2, tahapan ketiga, saudara mengangkat nilai adaptif dan harmonis. Coba jelaskan perilaku apa yang saudara akan aktualisasikan. Nah, jadi jawabannya ini ya seperti ini nantinya ya. Saya akan melakukan kegiatan di tahapan 2 ini bla 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 ya. Saya akan bertindak proaktif dalam mengumpulkan data ya. Jadi saya akan, nah apakah di dalam mengumpulkan data ini Pak Sudi sudah berjumpa dengan orang lain sehingga dikatakan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya? Sudahkah ketemu atau hanya mengambil data yang di apa? Halo? Coba Ya, Bu. jelaskan. Dalam pengambilan data, saya akan berkoordinasi dengan operator aplikasi PWG dalam pengumpulan datanya, Bu. Karena di kantor ada operator yang terkait melaksanakan tentang perizinan membuat rekomendasi EMB, Bu, atau PWG. Ingat ya, nilai dasar yang diangkat adalah on the process yang Ibu bilang tadi ya. Coba lihat di sini. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya di mana dalam pengumpulan data tanpa memandang siapa pemilik bangunan sehingga dapat terwujud harmonisasi tanpa adanya perbedaan. Kan pemilik bangunan tidak ketemu di sini. Itu yang Ibu tanya. Yang kalau pemilik bangunan di sini, ya? Karena dalam data, Bu, terdapat nama-nama pemilik bangunan, Bu. Jadi datanya itu kita masukkan semua tanpa memilih-milih siapa pemilik bangunannya, Bu. Jadi di mana dalam pengumpulan data ini kan ke operator ini urusannya, sehingga dia harus saja tidak usah secara umum saja disampaikan di sini untuk pemilik bangunannya tanpa memandang ini sepertinya ya, sepertinya Pak Sudi mengambil data ke pemilik bangunan, ya? Iya, Bu. Iya tidak? Iya, Bu. Karena di sini menggambarkan seperti itu tanpa memandang, makanya itu menghargai setiap orang tanpa memandang, ya. Coba Ibu kasih ke situ arahnya ya. Jadi di sini kan dia punya perilakunya itu kan padahal ke operator ini ceritanya kan, baru membuat draft list kan, daftar list kan ini belum terjun ke lapangan. Kalau sudah ke lapangannya oke. Boleh ini dicantumkan tanpa memandang ya pemilik bangunan. Tapi karena ini masih ke operatornya sehingga kita menghargai operator boleh ya. Tapi di sini menghargai operator apapun latar belakangnya. Di sini jelas siapa yang kita hadapi yang pada saat ini tahapan ini mengumpulkan data ini yang kita hadapi siapa? Masih operator ya. Jadi kita harus jelas di sini menghargai operator apapun latar belakangnya ya. Jadi itu ya. Jadi baru data yang kita ini belum ketemu dengan pemilik bangunan. Nanti sudah di on the process pada saat di mana kita ketemu dengan pemilik bangunan baru kita sampaikan ini. Bisa ya. Nah, sini berorientasi pelayanan. Ya. Kenapa Pak Sudi sudah mengangkat nilai berorientasi pelayanan? Coba kasih. Kalau misalnya penguji bertanya, mengapa saudara telah akan mengangkat nilai dasar berorientasi pelayanan padahal dia masih pada tahapan mengumpulkan data bangunan yang telah
baru mengumpulkan data. Coba. Saya mengambil orientasi pelayanan karena saya lihat anunya Bu, dalam panduan perilakunya Bu, dengan kata kuncinya. Apa panduan perilaku dulu? Apa panduan perilaku situ? Panduan perilakunya itu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Oke, sekarang ke yang besarnya lagi. Yang tadi Pak Sudi sampaikan, pelayanan prima. Coba itu yang dibaca. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, sudahkah Bapak situ melakukan pelayanan prima untuk pesan? Sudahkah langsung sentuh ke situ? Belum kan? Belum Bu, belum. Belum. Berarti tidak harus 7. Dalam tiap tahapan tidak harus ke-7 nilai ini terangkat. Ya. Iya, Bu. Tapi jangan juga cuma 1. Ya. Jangan juga cuma 1, ya. Kan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi, itu kan artinya kita sudah berhadapan dengan orang lain. Kalau kita hanya mencari referensi di laptop kita tidak berhadapan dengan orang, ya. Ya, tapi kalau sudah berhadapan dengan operator yang dia berkontribusi, berarti kita sudah bisa mengangkat nilai itu. Ini dan kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya. Ini betul sudah ini. Kalau ini, ya. Oke, sudah ya? Ya, Bu. Bisa ya? Jadi dia tidak harus 7 nilai diangkat kalau tidak pas, ya, karena dia harus kita lihat dalam tahapan, dalam on the process, di mana tahapan ini sementara berlangsung dan perilaku kita itu dilihat dan atau dirasakan oleh orang lain yang dalam tahapan tersebut, ya. Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Nanti diperbaiki lagi ya, membuat kegiatannya harus lebih ini ya Pak Sudi ya. Coba kegiatan berikutnya apa? Tidak usah di kegiatan dirinci, terlalu rinci. Rinciannya itu masuk dalam tahapan-tahapan ya. Nanti di kegiatan kita rangkum dia apa yang menjadi kegiatan besarnya dari rincian-rincian itu ya. Oke, melakukan checklist kesesuaian bangunan. Tahapannya menentukan jadwal survei. Menentukan jadwal survei. Lanjut ke bawah, coba tahapan berikutnya. Ke bawah. Coba Ibu lihat. Terus ke bawah di kegiatan keduamu apa? Pak Sudi? Pak Sudi? Halo? Kenapa dia? Terlempar atau apa, tidak bersuara? Halo? Pak Trisna, kok Pak Sudi diam-diam? Ini macet, Bu, jaringan. Baru tidak bisa dia tutup lagi. Habis karcis namanya. Sudah masuk ulang, Bu? Oh, sudah masuk ulang. Ya. Oke, Pak Sudi coba turun ke bawah. Tahapan Ibu lihat. Tahapan pelan-pelan, jangan laju-laju juga. Oh ya. Membuat berita acara survei. Nah, di mana di sini penggunaan teknologi, di mana penggunaan IT dimasukkan? Penggunaan IT dimasukkan nanti di pengumpulan data, terus ini nanti dokumentasi, dan ini berita acara survei dimasukkan nanti di media digital, Ibu. Jadi ada cara bikin berita acara yang satu kali masuk jadi semua. Di tiap kali kita membuat berita acara, kita hanya memasukkan data awal yang penting-penting, itu sudah langsung jadi dia berita acaranya. Kan ini harus berita acara dibuat secara konsisten dalam tahap ya. Dalam setiap tahapan ini, pada saat melaksanakan ini harus ada berita acaranya, begitu?
Ya Bu, setiap selesai melaksanakan kegiatan harus ada berita acaranya Bu. Nah, supaya tidak dilupa bikin berita acara, yang bikin berita acara tinggal link ya ininya, setelah itu dia masukkan datanya langsung jadi berita acaranya. Bisa bikin begitu? Katanya pakai IT di situ. Nanti diupayakan belajar Bu. Ya. Oke, kalau tidak tahu tanya sama Pak Tresna. Tresna. Itu gampang, ada orang Kominfo di sini gampang. Banyak dia tahu itu. Yang lain-lain juga boleh. Jadi kelompok ini harus saling mendukung ya, Bapak Ibu ya. Saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Jadi jangan kita merasa, wah, nanti saya kasih tunjuk dia lebih jago. Tidak, karena akan dinilai mana yang ini ya. Istilahnya kita memberi penguatan kepada teman lain supaya kita sama-sama lulus, ya. Sama-sama lulus. Itu yang harapan. Oke. Nanti diperbaiki lagi Pak Sudi ya. Iya, Bu. Nilai-nilainya ini mana yang paling pas, ya. Sudah bagus, kok sudah mencoba mengangkat perilaku dari 7 nilai, tetapi diseleksi lagi. Oke, silakan stop share dulu. Ibu ingin Terus melihat yang saya mau tanyakan nih Bu, yang ini Bu, ya. yang kontribusi terhadap visi misi Pemda, apakah cuma satu saja yang digunakan? Karena ada macam saya sambil misi nomor 1 dengan misi nomor 6 Bu. Apa misi nomor 1? Misi nomor 1 nih, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang nomor 6? Terus yang nomor 6, meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan. Oke, sekarang bisa saja pakai 2, tapi yang dilihat dari kegiatan. Iya, Bu. Pas kegiatanmu yang pertama, dia terkait dengan misi yang mana. Pas kegiatan kedua, dia terkait dengan misi yang mana. Bisa dipahami ya? Iya. Kalau dia memang ada hubungan. Ya, Ibu paham maksudnya. Paham, Karena Bu. di lingkungan itu kan sudah penataan bangunan, sudah di lingkungan kaitannya. Nah, Iya, pas Bu. saat itu baru dia terkait dengan misi. Tidak harus dua-dua satu kaligus. Siap, Bu, ya. Satu misi saja, satu kegiatan. Iya, Bu, ya. Ya, tidak harus 1 dan 6. Ya? Iya, Bu. Oke. Kalau memang dipikir bisa terkait, karena itu akan ditanya oleh penguji. Kenapa saudara mengangkat 2 misi? Yang kegiatan ini, misi ini. Harus bisa mampu dijelaskan. Siap, Bu. Ya? Oke. Karena melihat kegiatan ini, sehingga saya akan melakukan tahapan-tahapan ini di dalamnya. Ya, saya akan mencapai salah satu misi yang saya tulis itu. Ya, bla, bla, bla. Oke? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, diperbaiki lagi. Untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu, sudah ada nilai-nilainya ya. Sudah tabel itu harus bagus. Kita akan sudah mengoreksi ke tabel-tabel. Latar belakang sudah bikin, tujuan, manfaat ya. Sudah mulai dibikin. Kita akan lihat secara cepat urusan itu bab 1 dan bab 2. Ya, bab 2 kan sudah di tabel itu sudah ada. Ya, bab 2 tabelnya sudah ada, yang itu yang Ibu sudah sampaikan itu, pakai itu saja supaya tidak usah baku cari karena sama. Semua sama itu. Ada di Permen RB itu situ anunya. Oke? Jadi silahkan tadi satu lagi yang ingin tampil, siapa? Warta. Sedikit lagi Bu ya. Silakan. Ya. Satu lagi ya. Oke, rancangan aktivitas dasar ASN mengoptimalkan kepatuhan perawat dalam upaya mencegah resiko pasien jatuh di ruang. Oke. Lanjut, coba. Mana? Analisa isunya Bu, saya pakai ini APL tapi lebih ringkasnya pakai USG sih. Tidak usah pakai 2, satu saja ya. Pilih saja satu mana yang paling dikuasai untuk dijelaskan. Iya, Penguji tidak memerlukan ada 2
alat dipakai untuk analisis USG. Tapi ketepatan penggunaannya dan kemampuanmu menjelaskannya. Itu yang penting. Ya, tidak perlu Ya, Bu. dua. Satu saja semuanya ya. Satu saja pilih. Karena tidak ada nilai yang sama. Ya, kecuali ada beberapa nilai yang sama, ada 10 isu yang akan di ini dan ada 4 atau 3 nilai yang sama yang harus dilihat lagi bagaimana urgensinya, ya, bagaimana seriusnya, baru kita pakai itu. Tapi kalau cuma langsung juga dapat satu, tidak perlu. Nah, oke, kita lihat belum optimalnya kepatuhan. Ya, lanjut kita coba lihat ke analisis. Untuk yang belum tampil, ya, untuk yang belum tampil nanti tampilan berikut yang akan diprioritaskan, ya. Sudah satu kaligus langsung masuk di tabel, ya, teman-teman ya. Oke, panah-panahnya ini kurang ya, panah-panahnya masih kurang. Lantas Ya, Bu, ya. manusia metode bukan miring begitu, dia taruh di atasnya, ya, Iya, Bu, taruh ya. di atasnya supaya dia lebih bagus kelihatannya. Ya, Bu. Lanjut. Coba Ibu lihat. Penyebab gagasan kreatif, solusi penyelesaian. Lanjut, coba ke bawah. Mana kegiatanmu? Sudah sampai situ belum? Ya, Bu. Ya. Belum. Jangan laju-laju. Di atas dulu. Ibu ingin lihat. Meningkatkan pelaksanaan. Belum optimalnya. Evaluasi terhadap lingkungan kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien. Evaluasi terhadap, coba tahapan berikut di tahap pertama, kegiatan pertama apa? Evaluasi. Di mana kata evaluasi Ibu di situ ada? Coba ke bawah. C-nya apa? Ibu ingin melihat. Halo? Warta? Pak Warta? Ada lingkungan. Mana coba? Tidak. Di tahapan C-mu. Mengatur dan merapikan alat pelayanan. Coba. Apa kaitan dengan kegiatanmu dengan tahapan? Lihat ya, teman-teman. Perhatikan. Kalimat di dalam kegiatan. Kan kau ini bilang evaluasi terhadap lingkungan tempat kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien. Mengatur dan merapikan alat pelayanan, oke. Maksudnya itu ya, evaluasi terhadap. Karena kau sudah langsung evaluasi di sini judulnya. Warta, mana dia? Hilang. Terlempar kayaknya, Bu. Hilang dari peredaran. Karena terlempar. Ya, apa boleh buat. Kayaknya, Bu. Ya, karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Sudah lewat, maaf ya, sudah lewat 14 menit ya. Sudah lewat waktu kita, teman-teman. Nanti disampaikan ke Pak Warta. Dia termasuk yang akan tampil pertama untuk pertemuan berikut. Ya, oke. Yang belum itu yang akan, tapi teman-teman lain sudah membuat juga tabel. Kalau Ibu ingin melihat, coba Pak Tresna tampilkan tabel ya 1 sampai 7 atau yang jadi kalau yang sudah tampil sekarang Ibu akan fokus ke tabel. Tapi kalau yang belum kita akan melihat secara keseluruhan. Oke Pak Warta, karena waktu jualah yang memisahkan kita ya. Kita sudah lewat ya. Mohon maaf mengambil waktumu. Sudah ya, sudah lewat 14 menit ya. Ya, Pak Tresna. Ya. Ya, kalau dari jadwal sudah lewat Ibu, tapi kalau mau kan 2 jam tadi dibilang, Bu. Iya. Kan tidak apa lewat tadi dibilang, Bu. Ya, sudah lewat. Nanti kita akan siapa tahu Ibu mau ada perlu. Kalau kami ya, masih mau. Jadi, karena kami jam sarapan di sini juga dibatasi. Maaf ya, mohon maaf. Ya, Ibu. Jadi nanti kita, tapi paling tidak sudah ada gambaran. Dari berapa orang tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 ini terputus, tapi tidak apa Pak Warta ya. Dilengkapi lagi. Nanti pada pertemuan berikut Pak Warta yang akan tampil duluan, tapi sudah sampai di kolom, di tabel-tabel kolom ya. Sudah mengangkat nilai-nilainya dan sudah lengkap dengan visi misi dan nilai organisasi kalau sudah digunakan. Ya, bisa? Ada yang ingin ditanyakan secara umum?
Satu orang? Cukup? Dan pembelajaran kita hari ini artinya begini. Beberapa teman menampilkan, itu yang lainnya mengambil apa makna dari pembelajaran kita, ya. Tidak harus tampil dulu baru dirubah. Langsung rubah, ya, supaya pada tampilan berikut sudah apa yang kita sharing hari ini, supaya berikutnya sudah bagus. Tidak lagi ibu koreksi, itu kasih miring hurufnya, ya. Kenapa dia tidak konsisten? Kasih tebal dia, kasih huruf besar, tidak lagi yang begitu, ya. Sudah kita pelajari hari ini, ya. Sudah kita pelajari. Wah, itu spasinya masih 1,15, tidak lagi yang begitu dikoreksi, ya. Ingat ya Bapak Ibu, ya. Karena sudah Ibu koreksi tadi secara keseluruhan untuk semuanya, ya. Tolong ini mari kerjasama kita yang baik, karena kita punya waktu terbatas. Kalau kita tidak bekerja sama yang baik, capaian yang akan kita tuju akan sulit kita capai. Ingat, usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawabnya? Pagi. Yes. Ulang, belum kompak. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, dan terima kasih untuk evaluator kita yang sudah begitu setia menemani. Terima kasih Bu. Saya tahu Ibu pagi-pagi ya terpaksa harus bangun dengan cepat-cepat untuk buka Zoom. Terima kasih Bu sudah memfasilitasi kami. Dan teman-teman tetap semangat. Jaga kesehatan supaya tetap sehat dan semangat. Baik. Saya kembalikan ke Ibu Mas Diani. Terima kasih Bu Stince. Alhamdulillah peserta pembimbingan rancangan aktualisasi kita hari ini untuk kelompok 4 selesai dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Stince selaku coach kita dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam menyusun laporan aktualisasi nantinya pada saat ujian kita nanti tidak gugup. Pokoknya kelompok 4 mantap lah. Ya, juga peserta terima kasih. Sebab ada yang belum mandi, mengantuk dan segala macamnya di depan laptop, terutama Pak Nyoman. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu besok di ujian akademik itu jam 9 ya. Iya Ibu. Kita ujian akademik besok jam 9. Baik Ibu, pertemuan kita saya akhiri dan saya cukup sampai di sini dengan ucapan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus juga ya kita sudah Zoom hari ini pagi ini. Jadi konsentrasi besok. Semangat ya. Keren. Kasih Bu. Jadi kita sudah Zoom hari ini, tidak lagi kalau tidak ya ikut lagi Zoom bagaimana mau konsentrasi belajar? Pasti pecah ini ya. Oke, semangat teman-teman ya. Ibu doakan sukses semuanya ya. Amin. Oke, Ibu mohon live ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman juga silakan live. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Izin live Semangat Ibu. untuk ujian besok ya. Ya Bu. Terus lagi apa-apa kan langsung masuk di besok kamu ya. Kamu sudah tahu semua itu. Oh ya. Oke, mau Ya dadah. Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, makasih.